menangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Dari awal sebenarnya emang maksudnya hubungan Catherine sama Nino ini kan pertama kali ketemu karena nggak sengaja. Terus kedua kali ya karena memang ngelamar di perusahaannya Nino gitu. Jadi apapun status sosialnya Nino, sebenarnya Catherine juga nggak peduli sih, maksudnya ya terserah mau punya anak nggak punya anak atau punya istri nggak punya istri, karena memang Perkenalkan perannya kakak di Ikatan Cinta. Ada yang lupa mungkin dengan Kak Catherine. halo, saya Nadia Arina, saya di Ikatan Cinta berperan sebagai Catherine. Catherine itu adiknya Angga. Dan sekarang Catherine itu ngelamar di perusahaannya Nino, jadi asisten pribadinya Nino. Spesifiknya apa? Antagonis atau gimana? Dibilang antagonis bukan, dibilang protagonis. Ya mungkin lebih situasional sih. Apa ya? Dia lebih agresif sih orangnya gitu. Jadi dia bereaksinya cepat gitu. Ada sesuatu yang terjadi sama dia ya dia langsung bereaksi gitu sih, lebih nggak ada antagonis atau protagonis sih. Yang jelas kayak loyal gitu ke Nino gitu ya. Ya profesional aja sih karena kan ini pertama kali Catherine kerja di perusahaan, jadi ya dia pengen memberikan yang terbaik dari dia aja gitu di pekerjaannya gitu. Lihat sampai memperhatikannya super duper gitu. Ada kancingnya dibenerin gitu. Mungkin karena sekarang kan perbedaannya Panino itu kan buta ya gitu, jadi banyak hal yang mungkin tadinya bukan job desk Catherine, tapi akhirnya Catherine harus memperhatikan itu gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih, lebih ya profesional aja sih gitu. Jadi kalau mau dilihat lebih perhatian atau apa ya itu tergantung perspektif penonton lagi gitu. Jatuhnya kasihan atau gimana karena Nino buta? Ya kasihan mungkin, ya semua orang pasti yang punya empathy lihat orang buta pasti ya kasihan gitu. Cuman ya itu lagi, balik lagi karena memang Catherine ada hubungan kerja sama Nino dan dia juga jadi asisten pribadinya, jadi mungkin ya hal-hal yang lebih private mungkin memang Catherine yang ngurusin gitu. Nah, tapi Catherine belakangan kemarin habis disuruh Nino untuk merekam. Sehingga banyak dari kakak atau kakak Angga ya atau Iqbal Fauzi ngegapin gitu. Nah itu memang disuruh nggak tahu kalau Reina itu anaknya Nino atau gimana? Nggak tahu kalau ternyata Reina itu anaknya Nino gitu. Jadi taunya emang bener-bener emang disuruh Nino suruh record suaranya Reina, terus ya udah gitu doang, sebatas itu doang. Walaupun pada saat itu juga Catherine pun bingung gitu, kenapa ya, ada apa ya, kok aneh gitu. Cuman ya bener-bener nggak tahu, dan baru tahu pun akhirnya dari Kak Angga yang dia jelasin juga gitu, ternyata Reina ini anaknya Nino segala macam. Kaget atau gimana reaksinya kalau Reina itu anaknya? Kaget sih karena ada beberapa reaksi dari Catherine yang menanggapi hal-hal yang terjadi ya di IC, di Ikatan Cinta. Dia bisa ngomong, drama banget ya hidup kalian, drama ya gini-gini, emang kayak gitu Catherine gitu. Dan pada saat Angga ngomong itu ternyata anaknya Nino juga, Catherine juga ngomong gitu kayak drama banget ya ternyata gitu. Catherine nggak nyangka ternyata itu anaknya Pak Nino gitu. Terus akan ada perasaan atau pekerjaan kakak yang efek jadi ternyata dia udah punya anak gini-gini yang mungkin tadinya bisa dipasangkan dengan Nino, atau jadi turun respect ke Nino atau gimana dari seorang Catherine sendiri dan Dari awal sebenarnya emang maksudnya hubungan Catherine sama Nino ini kan pertama kali ketemu karena nggak sengaja. Terus kedua kali ya karena memang ngelamar di perusahaannya Nino gitu. Jadi apapun status sosialnya Nino, sebenarnya Catherine juga nggak peduli sih, maksudnya ya terserah mau punya anak nggak punya anak atau punya istri nggak punya istri, karena memang hanya sebatas kerja gitu. Jadi ya udah. tapi pas diomelin sama Angga, bukan diomelin sih, mungkin dikasih wejangan atau gimana perasaan Catherine? Iya, dibilang mau belain Panino juga bukannya mau belain ya, cuman ya gimana sih, namanya kita orang kerja gitu, kita punya atasan, kalau kita disuruh
masa sih terus-terusan nolak gitu. Dan walaupun Kak Angga bilang harus bisa dipisahin mana yang privasi, mana yang pekerjaan, cuman kan ya kita as personal assistant juga gak bisa yang terus menolak gitu. Jadi mungkin dilemanya di situ sih. Dilemanya di situ. Tapi akhirnya mengiyakan atau dari Angga ya udah deh akhirnya nggak mau lagi gitu atau gimana? Apa tetap ada disuruh Nino lagi? Kebetulan sih belum ada scene-nya lagi kelanjutannya seperti apa. Jadi tinggal nunggu penulis aja seperti apa kelanjutannya. Nah tapi ini ya perannya kakak Catherine naksir juga sama Randy di dalam sinetron. Gimana tuh? Gak gimana-gimana sih, karena memang Catherine ini kan sebenarnya dari awal, dari pertama kali sama Al pun yang dulu orang-orang pada ngiranya pelakor dan segala macam, emang Catherine tuh orangnya sekalinya dia tertarik sama orang emang apa ya, overreact gitu loh. Maksudnya dia suka bikinin kue segala macam, disamperin, mau ini enggak, mau aku masakin ini enggak. Jadi mungkin ya itu hal yang biasa buat Catherine gitu. Kalau dia lihat cowok yang dia suka ya dia melakukan hal-hal itu gitu. Dan Randy pun salah satu orang yang ya dia pertama kali lihat dan dia tertarik gitu. Langsung tertariknya gimana tuh, tertarik dari Catherine-nya ngelihat perhatiannya gitu Randy ya? Iya, awalnya sih ketemu yang di nikahan Kak Angga dan Kak Michi itu ya pertama karena dia gentle lah gitu, dia gentleman lah gitu pas dia ngasih minuman segala macem. Oh ya ternyata ini orang caring ya segala macem gitu. Dan Catherine itu kan emang craving for attention yang kayak gitu kan, jadi emang ya dia suka sama cowok-cowok yang kayak gitu. Nah mungkin gak sih akan terjebak dengan Nino ataupun Randy seorang Catherine? Wah itu kayak harus tanya ke penulis sih, jangan ke aku gitu, karena aku juga nggak tahu, jujur belum tahu juga akan seperti apa cerita kelanjutannya gitu. Kalau sosok Nino di dunia nyata atau Randy di dunia nyata dari seorang kakak sendiri gimana? Ini project pertama sama Evan, sama Iqbal juga, dan baru kali ini juga bisa main bareng. Overall mereka orangnya open sih, maksudnya sebelum take kita reading dulu segala macem, mereka juga orangnya fun, jadi seru sih maksudnya take sama mereka. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kayak rasa canggung atau gimana gitu walaupun kita baru kenal. Nah tipe idaman laki-laki dari seorang Catherine dan kakak sendiri gimana? Siapa sih pinginnya tuh kalau punya pasangan nanti apa, tinggi, putih, pintar? Ya kalau fisik mungkin ya semua orang pasti pengennya yang bagus-bagus gitu ya. Cuman kalau misalnya sifat ya sama sih sebenarnya, sama semua perempuan di IC juga pasti pengen laki-laki yang baik, yang mengerti, yang mengayomi segala macem. Cuman mungkin perbedaannya antara aku dan Catherine adalah aku tidak seagresif Catherine ya, yang maksudnya yang overreact, yang kalau suka sama cowok langsung ngasih makanan, langsung nyamperin, langsung segala macem. Aku nggak kayak gitu, jadi gitu sih. Jadi pinginnya seperti apa nih pasangan? Ya pasti yang baik, yang soleh, yang ya bisa membawa kita jadi lebih baik. Tapi aslinya udah punya pasangan gak sih Kak di dunia nyata? Sudah. Mungkin boleh tahu dari dunia entertain atau bukan dunia? Oh bukan entertain. Nah gimana nih Kak membagi waktunya, kan karena kan stripping belakangan udah berapa bulan ya, hampir 3 bulan ya? Baru mau jalan 2 bulan. 2 bulan. Ada komplain dari pasangan atau gimana Kak? Kok nggak ketemu nih, susah kabar-kabarnya? Enggak sih, maksudnya dari sebelum masuk project ini kan juga pasti discuss dulu sama pasangan, sama orang tua, sama semuanya. Ini gimana ya kalau misalnya emang aku join di project IC ini, akan syutingnya jauh dari Jakarta, terus juga waktunya nggak sefleksibel itu, dan kita juga cuma libur di hari Minggu gitu. Tapi ya karena semuanya oke, akhirnya ya aku memutuskan untuk oke, udah ayo aku join di sini gitu. Dan kalau misalnya masalah ketemu pasangan sebenarnya banyak sih kok. Kasarnya waktu-waktu colongan, kalau misalnya memang aku ada day off atau mungkin kayak callingan siang atau mungkin di weekend hari Minggu, sebenarnya fine sih, karena kan dia juga kerja, jadi nggak ada tuntutan harus ketemu, harus yang kayak gimana, enggak. Tunggu, tadi bilang di luar kota di Jakarta
Di Jakarta, ini kan bukan di Jakarta, maksudnya ini. Nah, berarti ketemunya video call atau telepon-teleponan? Iya, Atau paling. pernah datang kemari mungkin? Enggak sih, nggak pernah datang ke sini karena memang aku nggak terlalu suka orangnya kalau misalnya kayak didatengin ke lokasi atau apa. Jadi ya udah private life kerja gitu. Sudah berapa lama Kak? Maaf, dengan namanya siapa boleh tahu? Belum. Adalah pokoknya. Sudah berapa lama? Adalah 2 tahun sih, 2 tahun. 2 tahun. Ya. Gimana tuh Kak? 2 tahun udah ada obrolan menuju jenjang selanjutnya seperti Randy kan dari di sini lama-lama nikah. Enggak sih, masih ya jalanin aja dulu, we'll see. Enggak ada obrolan dari orang tua udah saling ketemu atau gimana? Obrolan sih ada, cuma maksudnya untuk gimana, kapan segala macamnya ya nggak yang seterburu-buru itu gitu. Nah, hobi Kakak apa sih Kak kalau boleh tahu Kak? Hobi, Olahraga atau yoga kayak mami ini? olahraga suka, yoga suka, traveling, terus apa lagi ya? Ya yang berbau-bau traveling sih, cuman semenjak PPKM dan PSBB dan pandemik ini kan jadi terbatas ya, mau pergi kemana-mana. Terakhir sebelum pandemi kemana traveling? Jepang, US atau London? Terakhir sebelum pandemik waktu itu ada syuting film di Azerbaijan. Yaudah itu bener-bener terakhir kita keluar negeri sebelum pandemik, dan sampai detik ini belum keluar negeri lagi, keluar kota udah. Apa? Di mana tuh luar negeri? Azerbaijan. Azerbaijan di mana tuh? Azerbaijan tuh deket Georgia. Oh, Georgia. Ya deket-deket situ. Nah sebelum itu liburan biasanya ke luar negeri mana? Singapura atau baru-baru belakangan ini Bali atau gimana? Pas udah pandemik sempat syuting film di Bali sih, cuman ya beda ya rasanya, maksudnya kayak kita kerja walaupun keluar kota atau keluar negeri sama liburan gitu. Jadi ya sebenarnya sebelum join IC pun dan sebelum PPKM tuh pengen banget liburan, entah nggak usah keluar negeri deh, maksudnya keluar kota atau kemana aja tuh. Tapi ya kan waktu itu harus vaksin dulu segala macemnya, inilah itulah, jadi masih takut juga sih dengan COVID ini gitu. Jadi ya udah nanti aja deh. Terus sekarang join di IC, lebih nggak ada waktu lagi, ya udah nanti aja nggak apa-apa. Gimana perasaannya selama 2 bulan ini join di IC? Melur suasana dengan para senior juga bisa dibilang banyak kan. Perasaannya senang atau gimana? Senang sih karena memang beberapa pemain, beberapa kru memang ada yang aku pernah kerja bareng dan udah kenal lama. Jadi ya udah kayak wah kita ketemu lagi ya segala macem gitu. Terus emang ada beberapa pemain yang beberapa pemain yang baru kenal di sini juga ya, tapi mereka seru juga gitu. Jadi nggak bosen sih walaupun kita dari hari Senin sampai Sabtu di sini, jadi fun aja. Gitu. Kakak sendiri pernah nggak sih ada cinlok dengan di lokasi sinetron atau soal lokasi film? Enggak sih. Mengiyakan dengan cinlok tersebut? Kalau percaya nggak percaya atau gimana? Nggak tahu ya, maksudnya aku kalau masalah cinlok gitu kan itu sebenarnya ke pribadi masing-masing aja gitu. Kalau memang sama-sama tertarik, sama-sama suka ya why not sih kalau menurut aku. Kalau memang bisa berpacaran, tidak ada kendala dan segala macam ya kenapa enggak gitu sih. Oke Kak, harapannya di sinetron IC terakhir ada scene dorong kursi roda tadi di bawah. Iya. Nah itu scene tentang apa tuh Kak? Itu scene, ini boleh spoiler sih di sini? Oh spoiler itu belum tayang ya? Belum tayang. Ya udah jangan kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Kalau enggak juga atau supaya sinetron semakin oke. Kemarin banyak penghargaan Iksan tuh. Iya. Gimana juga melihatnya? Iya seneng banget, kemarin juga nonton ada awards dan banyak banget pemain dari IC dan programnya sendiri menang nominasi. Ya kita semua kan kerja as a team, jadi aku yang juga baru join di sini turut senang juga karena penonton bisa suka sama program kita, bisa support kita semua, dan semoga kedepannya juga kita bisa memberikan tayangan yang penonton suka dan juga bisa menemani penonton di rumah. Apa ya harapannya, semoga IC bisa jadi tontonan favorit penonton di rumah, itu aja sih. Amin. Kan jangan lupa saksikan sinetron IC Ikatan Cinta setiap hari di RCTI. Oke. Kalau di actionnya
Jangan lupa semuanya untuk nonton sinetron Ikatan Cinta setiap hari di RCTI.